Caranya adalah dengan menerapkan rumusan pertanyaan apa atau siapa plus yang plus predikat. Apa atau siapa plus yang plus predikat. Pasti ketemu, ya. Sepanjang apapun kalimat itu, Anda akan bisa mengidentifikasi mana subjeknya kalau dia merupakan jawaban dari pertanyaan apa atau siapa plus yang plus predikat. Di situ juga ada kok di bahan saya sebenarnya, ya. Hanya saya belum sampai ke sana. Jadi saya mengatakan memang belum sampai ke sana sebenarnya, ya. Apa yang terjadi di Indonesia? Jawabannya berita yang mengejutkan. Terbukti bahwa subjeknya adalah berita yang mengejutkan. Ya, itu caranya kita mengidentifikasi subjek. Rumusan apa atau siapa plus yang plus predikat. Pasti ketemu sepanjang apapun kalimat itu. Baik. Materi yang kedua, kita masuk pada mengenali dan menulis jenis-jenis paragraf menurut isinya. Biar kita agak maju dikit, ya. Materinya banyak, udah jam 11, ya. Mengenali dan menulis jenis-jenis paragraf menurut isinya. Nanti saya kira akan Anda pakai pada waktu Anda membuat tulisan apapun, ya. Ada 5. Yang pertama adalah tulisan deskriptif, yang kedua ekspositoris, yang ketiga argumentatif, yang keempat naratif, yang kelima persuasif. Anda perlu mengenal itu kalau membuat tulisannya. Apakah paragraf saya itu akan saya buat deskripsi, saya buat eksposisi, saya buat argumentasi, narasi, ataukah persuasi. Kita kenali setiap jenis dari paragraf itu. Kalau paragraf deskripsi, paragraf itu tujuannya adalah memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang disampaikan oleh penulis. Ya, dengan deskripsi yang baik itu, pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan oleh penulis. Deskripsi. Jadi kalau deskripsi itu tujuan pokoknya adalah membangun kesan, membangun impresi, bahwa apa yang dituliskan oleh Anda itu dipahami sama oleh pembacanya. Kalau saya menuliskan mengenai Merapi misalnya, lalu orang yang belum kenal Merapi, dia tahu, oh beginilah Merapi. Maka deskripsi Anda itu dikatakan benar, atau dikatakan betul, atau bermakna. Ciri lain dari paragraf deskriptif adalah bahwa paragraf itu setia pada urutan spasialnya. Kalau Anda menggambarkan ruangan ini dari depan ke belakang, atau dari samping kanan ke kiri dan sebagainya, itu namanya Anda menguraikan paragraf deskripsi. Karena apa? Anda setia pada urutan spasial, urutan ruang, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Atau ketika Anda menguraikan data atau menguraikan fakta yang ada di lapangan, kemudian Anda gambarkan. Itu namanya paragraf deskripsi. Tidak boleh sebagian dari data itu Anda modifikasi atau Anda buang, Anda singkirkan. Kenapa? Anda harus setia pada urutan spasial. Dalam konteks ini, fakta atau datanya. Ya? Ini tadi ketika kita bicara mengenai Casablanca, itu contoh dari urutan dari paragraf deskripsi. Tanpa kita mengerti Casablanca, kita orang-orang Bantul, orang-orang Sleman, Gunung Kidul misalnya, belum pernah ke Jakarta, jalan Casablanca itu kayak apa gitu ya, kita menjadi punya bayangan, oh begitulah jalan Casablanca, itulah deskripsi. Ya? Yang kedua, paragraf narasi. Ya, paragraf atau tulisan ini bertujuan mengisahkan atau menceritakan. Gampang, tapi ini nggak akan kita pakai saya kira ya. Paragraf narasi kadang-kadang serupa dengan deskripsi. Bedanya, narasi mementingkan urutan waktu dan biasanya ada tokoh atau ada sosok yang diceritakan. Ya.
Tadi yang pertama juga ada waktu, ya, jam segini gitu kan. Tetapi nggak ada sosok yang diuraikan di situ. Ya, maka dia bukanlah narasi, tapi dia deskripsi. Deskripsi apa tadi? Deskripsi mengenai kepadatan Jalan Casablanca. Nah, paragraf narasi tidak selalu berupa fiksi. Paragraf narasi kadangkala berupa informasi. Ya. Kalau paragraf narasi itu berupa fiksi, maka kita mengatakan itu narasi sugestif. Kita cerita mengenai sosok tertentu, kita mendongeng, kita bercerita. Itu namanya narasi sugestif. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu bercerita mengenai narasi tentang informasi tertentu di masa lampau. Maka kita mengatakan itu namanya narasi ekspositoris. Jadi ada dua narasi. Yang pertama narasi sugestif, ya cerita saja. Lalu yang kedua narasi ekspositoris. Tujuannya menyampaikan informasi, tapi di masa lampau terjadinya. Ya. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai paragraf ini ada dimensi waktunya juga. Ya. Kita mengenai Pak Karno, kita mengenai PNI, pasti beliau sudah tidak ada. Ini di masa lampau. Tapi ini bukan dongeng, ini bukan fiksi, ini narasi juga. Namanya narasi ekspositoris. Jadi jangan salah terima ya, yang namanya narasi harus selalu berupa fiksi. Tidak, narasi bisa berupa informasi-informasi yang terjadi di masa lampau. Dan yang penting lagi ada sosok. Nanti ya Mbak ya sekaligus saya selesaikan biar tidak terpenggal ya. Lalu yang berikutnya yang tadi saya katakan narasi sugestif itu ini. Latif Pranggulung menghunus pedangnya, dengan cepat ia mengayunkan pedang itu dan seterusnya. Ini jelas fiksi. Ya, narasi bisa dua macam, saya ulang lagi, bisa fiktif, bisa non fiktif. Ya. Lalu yang berikutnya adalah paragraf eksposisi. Ini yang paling sering dibuat oleh Bapak Ibu saya kira ya, ketika membuat policy brief dan sebagainya. Anda membuat eksposisi, menyampaikan informasi, menguraikan informasi, menjelaskan sesuatu kepada publik Anda, menyampaikan konsep-konsep tertentu, teori-teori dan sebagainya. Itu adalah eksposisi. Maka saya mengatakan di sini, bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Paragraf atau tulisan ini lazimnya digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah, metode, cara, proses, dan sebagainya. Jadi dari pengertian ini sudah kelihatan, yang paling banyak kita buat ketika kita membuat tulisan ilmiah, termasuk policy brief, sesungguhnya adalah paragraf atau tulisan ekspositoris atau eksposisi. Ya. Ini saya kira contoh saja, bisa Anda baca di kopian Anda. Masa saya baca, lalu yang berikutnya, paragraf argumentasi. Tulisan atau paragraf argumentasi bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa yang disampaikan penulis itu benar. Lazimnya disertai bukti, fakta dan contoh, dan berbagai alasan yang sulit untuk dibantah. Jadi paragraf argumentasi itu tujuannya adalah membangun keyakinan. Ya, pembacanya menjadi yakin dengan apa yang Anda sampaikan, dengan pandangan-pandangan Anda, dengan pendapat-pendapat Anda. Lalu supaya yakin itu, pandangan Anda disertai dengan data atau fakta atau bukti-bukti. Maka sepertinya paragraf argumentatif ini juga nanti merupakan paragraf yang akan banyak Anda gunakan ketika menyampaikan
policy brief dan sebagainya. Ada opini-opininya, ada fakta-faktanya. Tujuan akhirnya apa? Membangun keyakinan. Kalau yang tadi pertama deskriptif itu tujuannya apa? Membangun kesan. Kalau yang narasi, cukup menceritakan dan memberi informasi di masa lampau. Kalau ekspositoris, menyampaikan konsep, menyampaikan informasi. Kalau argumentasi, membangun keyakinan. Pembaca akan yakin dengan apa yang Anda pikirkan. Pembaca akan yakin dengan apa yang Anda gagaskan. Maka itu namanya paragraf argumentasi. Lalu yang terakhir adalah paragraf persuasi. Ya. Paragraf atau tulisan persuasi merupakan kelanjutan atau pengembangan dari tulisan atau paragraf argumentasi. Jadi ada buku, ada pandangan, ada pendapat yang mengatakan, oh paragraf persuasi itu sebenarnya sama dengan argumentasi. Sesungguhnya berbeda, saudara sekalian. Kalau Anda menulis paragraf persuasi atau tulisan persuasi, itu tujuannya adalah mengubah sikap dari pembacanya. Dia mempunyai keputusan untuk kemudian beralih, mengubah sikapnya. Ya, kalau argumentatif itu hanya membangun keyakinan, Anda nggak meminta dia untuk beralih kepada pihak Anda, pokoknya dia yakin bahwa ini benar, ini sebuah kebenaran. Tapi kalau persuasi, sampai berubah sikapnya. Oh ya, saya mau pakai bahan itu. Oh ya, saya mau pakai materi itu. Oh ya, saya akan ikut prosedur itu. Oh ya, saya akan ikuti model itu. Ya, kalau Anda sampai ke situ artinya paragraf atau tulisan persuasi Anda itu sudah benar atau sudah tepat. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Tadi ada pertanyaan dari Ibu, silakan Ibu. Kalau yang narasi tadi dibagi menjadi 2. Tadi novel yang Anda sampaikan itu berkaitan dengan narasi. Ya. Ada yang lain yang mau memperkaya mengenai kelima macam paragraf yang baru saja kita perbincangkan. Kita akan segera mencermati yang satu ini nanti. Ada pertanyaan? Sudah betul. Silakan. Yang apa gitu? Baik. Untuk yang policy brief kita menggunakan paragraf apa? Terserah kepada Anda kemudian. Anda mau memakai yang mana dan tujuan Anda siapa? Maksud Anda juga apa? Yang mau Anda komunikasikan apa? Sebuah tulisan biasanya tidak bisa hanya menggunakan satu macam jenis. Ya. Kalau Anda membuat karya satu halaman begitu, bisa jadi yang pertama ada eksposisinya, yang kedua ada narasinya, yang ketiga ada argumentasinya, dan sebagainya. Sangat jarang ditemukan tulisan yang dari awal hingga akhir dia berupa argumentasi. Sekalipun juga ada ya, tetapi agak susah untuk ditemukan. Jadi variasilah supaya policy brief Anda menjadi menarik dari sisi konstruksi kebahasaannya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi mengenai macam-macam paragraf itu? Kalau nggak ada, mari kita lihat paragraf ini. Kritisilah cuplikan paragraf berikut, ini dari materi yang saya terima juga. Paragraf jenis apakah paragraf ini? Apakah dia merupakan tulisan deskriptif, ataukah ekspositoris, ataukah argumentatif? Ya. Lalu nanti Anda saya minta untuk menulis. Ya, workshopnya betul-betul akan terjadi pada menit ini saya kira jam 11 kurang 10 nanti Anda akan saya minta untuk menulis supaya nanti kita bisa melihat tulisan-tulisan kita betul ataukah belum betul ya. Sekaligus saya ingin berhenti sebentar ngomong supaya tidak kecapean ngomong selama 2,5 jam ya. Kalau Anda ini merupakan paragraf apa ya? Apakah dia merupakan paragraf deskripsi, ekspositoris, argumentatif, atau mungkin persuasif, atau mungkin naratif ya. Tadi saya masih ingat
Saya belum beri peluang pada Bapak, tadi Bapak juga ingin bertanya ya, tadi kelihatannya, setelah Ibu Yusri. Sudah terjawab atau belum pemikirannya? Sudah? Nanti saja. Baik. Sekarang ke ini dulu. Ya. Di situ juga ada. Ini paragrafnya juga panjang. Ya. Saya nggak mengubah apa-apa, pokoknya paragrafnya juga panjang, kalimat-kalimatnya juga panjang, ada yang betul, ada yang salah. Ya. Bagaimana? Dalam satu paragraf, apakah paragraf bisa kombinasi antara satu dengan yang lainnya ya? Saya belum pernah menemukan penjelasan itu. Artinya dari buku yang saya baca dan buku yang saya buat, saya belum pernah menjelaskan bahwa dalam satu paragraf itu ada kombinasi antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Karena namanya aja jenis paragraf menurut isinya ya. Saya kira begitu. Dugaan saya tidak ada. Dugaan saya. Seperti ini misalnya, paragrafnya panjang sekali dan kemungkinan kalau dicermati ide pokoknya, itu lalu ini merupakan paragraf yang perlu dipecah. Gitu ya. Lalu muncul jenis yang berbeda, yang satu apa, yang dua apa, atau yang tiga apa. Saya kira begitu. Sudah ada yang mau berbicara mengenai paragraf ini. Di tengah saya baca ya. Di tengah sejarah kelam 25 tahun tanpa konsultasi ke AIA, Fakultas Kedokteran UGM mulai aktif terlibat tahun 2008 sampai 2011. Ini sekaligus saya mengomentari ke bahasanya ya, mencicil yang nanti materi kedua. Kalau Anda menulis sampai atau sampai dengan, itu menggunakan tanda pisah, jangan tanda sambung. Ya. Kalau menuliskan 2008 coret 2011 seperti itu, Anda menggunakan tanda sambung, tidak menggunakan tanda pisah, jadi salah ya. Maka nanti tadi buku yang dikatakan Ibu, terus saya lalu menjadi, bukan promosi ya pokoknya ya, jangan diartikan ini saya promosi ya. Jadi berbagai macam hal berkaitan dengan kebahasaan, tolong nanti dibaca, dicari, dibaca dalam buku coklat ini. Kalau mau beli ya syukur, kalau mau dibelikan ya silakan saja. Kalau kalau mau kopi itu melanggar hak cipta ya. Itu saya kira tidak boleh karena ada orangnya di sini bisa dilaporkan ke polisi kemudian ya. Kalau bisa jangan fotokopi, tapi silakan beli ya. Soft copy-nya kan di tangan saya, artinya nggak bisa diambil ya, kecuali saya dibunuh atau diserobot di tengah jalan ya. Dihack ya. Ya, sekarang orang Indonesia itu pintar ngehack katanya ya. Maupun bisa disadap, dihack dan sebagainya. Jadi seperti ini, itu menggunakan tanda coret panjang. Jadi kalau di komputer itu coretnya 2, kemudian di enter, lalu muncul coret yang panjang. Ya. Dan tanpa spasi. Bukan 2008 spasi coret panjang kemudian spasi lagi, tanpa ada spasi. Ya, tapi ini coretnya dibuat panjang. Nah, namanya tanda pisah di EYD ya. Ya, oke. Saya teruskan. Ketika itu kematian ibu di DIY meningkat. Saya nggak tahu apakah ini kalimat baru atau bagaimana. Nanti silakan mengkritisi di samping paragrafnya juga kalimat-kalimatnya ya. Angka kematian ibu tahun 2007 adalah 36, kemudian di tahun 2011 ada 56 kematian ibu. Bapak Ibu, kalau Anda menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan waktu, ya, itu silakan digunakan kata pada. Tetapi kalau Anda menyampaikan tempat, itu silakan menggunakan di. Ya. Jadi bukan di tahun, tetapi pada tahun. Ya. Kecil-kecil, tadi Bu mengatakan ya, kecil-kecil, tetapi penting ya, untuk menjadikan tulisan kita ini
bagus, ya, ilmiah dan bagus gitu. Kami dosen FK UGM merasa malu karena merasa ahli-ahli UGM seperti tidak ada dan tidak berperan di DIY. Sehingga pada tahun 2011 tim UGM mulai konsolidasi dan aktif mengundang para pelaku kegiatan di DIY. Ini penjelasannya untuk memikirkan mengenai leadership dan teamwork untuk MGD, MDG 4 dan MDG 5. Di tahun lagi 2012, mulai operasional membantu Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten dan Kota untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Hasilnya, di tahun 2011 ada 56 kematian ibu. Di tahun 2012 menurun jadi 40, dan di tahun 2013 sampai bulan Oktober ini ada 27 kematian ibu. Harapan di tahun 2013 ini jangan lebih dari 30 kematian ibu. Tahun depan diharapkan kematian kurang dari 30 dengan cara yang benar-benar serius menangani program KIA. Salah satu hal yang membuat perguruan tinggi melibatkan diri ke program KIA adalah adanya rasa tanggung jawab dan rasa malu jika di wilayahnya tinggi angka kematiannya. Padahal perguruan tinggi banyak memiliki tenaga ahli. Ini sudah betul, jadi padahal itu tidak dipakai untuk mengawali sebuah kalimat. Ya, jangan pernah mengawali sebuah kalimat dengan padahal, dengan yaitu, dengan yakni, ya, dengan iyalah, dengan adalah, ya, itu silakan dihindari. Misalnya, contohnya, itu jangan dipakai untuk mengawali sebuah kalimat. Ya, dan sebagainya itu jangan dipakai. Ada di lembaran yang berikutnya nanti, ya. Saat ini, kalau ada teliti lagi berkaitan dengan IID dan ejaan, ya, Anda pasti menggunakan koma di sini, ya. Saat ini koma, gitu kan? Ya, PKMK, FK, UGM aktif kampanye tentang peranan perguruan tinggi sebagai konsultan KIA di sebuah wilayah. Kemudian, di mana perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling lengkap tenaga ahlinya. Kalimat ini ditutup dengan kalimat yang membingungkan, ya. Ibu yang di belakang langsung mengiyakan, ya. Kalimat yang paling bawah ini kalimat apa sebenarnya? Ini barangkali yang menjadikan Bapak Ibu mungkin, ya, mengundang orang bahasa gitu, ya, supaya enggak terjadi yang seperti ini kalau saya melihat tor yang diberikan kepada saya kemarin, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi kebakuan kebahasaan, kecermatan kebahasaan itu akan mendukung atau akan menopang baiknya ide yang kita sampaikan. Pengetahuan mengenai kalimat, mengenai paragraf dan sebagainya akan menopang apa yang kita sampaikan kepada siapapun, pada publik yang jumlahnya atau yang latar belakangnya sangat variatif tadi itu. Yuk, siapa yang mau berbicara mengenai paragraf ini? Mau bertanya? Bukan mau merespon ini dulu, mau bertanya dulu, silakan. Bisa di awal. Terus untuk paragraf ini, menurut saya ini paragraf eksposisi. Meskipun ada beberapa kalimat yang agak rancu, tepat seperti di akhir kalimat, di akhir paragrafnya itu. Baik, baik. Pertanyaan yang pertama saya kira perlu direspon dulu. Apakah untuk mengawali sebuah kalimat kita boleh menggunakan untuk? Anda harus mengerti dulu, untuk ini jenisnya atau kategori katanya apa? Dia kategorinya adalah kategori preposisi atau kata depan. Ya. Kata depan itu hanya boleh muncul di depan nomina atau di depan benda. Ada untuk, ada dari, ada oleh, ada macam-macam itu, ya. Itu semua hanya boleh ditempatkan di depan benda atau nomina. Maka namanya kata depan. Tadi pertanyaannya, apakah sebuah kalimat boleh dimulai dengan untuk atau tidak? Ya, tergantung. Ini berada di depan subjek ataukah tidak. Kalau di depan subjek, nanti ada penjelasan di materi mengenai kalimat saya setelah ini.
yang namanya subjek tidak pernah boleh diawali oleh preposisi. Misalnya, menurut Rahardi 2009.210 misalnya, menyatakan. Ini sama kasusnya dengan untuk. Menurut di sini kasusnya sama dengan untuk, sama-sama sebagai preposisi. Jadi kalau seperti itu tentu tidak boleh. Ya. Jadi menurut Rahardi 2009 halaman 10 menyatakan itu tidak boleh. Kenapa? Preposisi tidak boleh mendepani subjek. Tidak pernah boleh berada di depan subjek. Maka harus mengatakan Rahardi 2010 atau 2009 halaman 10 menyatakan. Ya, subjeknya jelas, predikatnya jelas. Kalau ada menurut, atau ada untuk, atau ada di, atau ada yang lain, itu menjadikan subjeknya kabur, menjadi tidak ada lagi. Ya, tergantung ya Mbak ya, apakah preposisi itu di depan subjek, ataukah dia merupakan bagian dari kata keterangan. Kalau bagian dari keterangan, saya kira tidak menjadi soal. Ya, lalu tadi Mbak menjelaskan bahwa paragraf ini adalah paragraf ekspositoris, karena dia menyampaikan informasi, kendatipun dia di masa lampau, tidak menjadi soal, ya. Tetapi dalam kalimat ini, dalam paragraf ini terjadi kalimat-kalimat yang kacau, kalimat-kalimat yang rancu, ada kalimat yang tidak layak untuk ditampilkan. Apakah Bapak atau Ibu yang mempunyai ini ada di sini? Tidak ada, tidak apa-apa. Kalaupun ada juga sebenarnya nggak apa-apa ya, kita bisa self correction ya, bersama-sama mengoreksi. Tentu kalimat seperti yang terakhir ini jangan pernah muncul dalam policy brief kita atau dalam tulisan-tulisan kita yang lain ya. Kita bisa malu nanti kalau yang membaca kebetulan orang yang mengerti bahasa, weh, ini tulisan orang kedokteran atau para peneliti di FKMK gitu ya, bisa dipertanyakan nanti ya. Ya, silakan Bapak. Saya melihat profil ini kan Pak Lason yang buat. Jadi tuh beliau artinya alur pikiran itu cepat sekali. Ya. Jadi beliau tidak ingin terbatasi dengan tata bahasa dulu, yang penting ngalir dulu, cepat. Nah, sehingga kelemahannya memang akhirnya tata bahasa atau kaidah bahasanya kurang. Jadi dalam prakteknya nanti seringkali kita biasanya itu mementingkan alur pikir dulu yang cepat atau niteni tata bahasa benar atau enggak, nanti malah macet jadi bertele-tele gitu. Jadi seharusnya kalau saya pikir alur dulu, kalau saya berpikir alur dulu cepat, kemudian nanti tata bahasa baru ditata. Mungkin begitu Pak. Nah ini kelemahannya barangkali ya belum ada yang editornya ini ya. Langsung diupload atau dipublikasikan. Baik, bagus. Ini berkaitan dengan penuangan ide atau gagasan ya. Mana yang betul, mana yang tepat gitu ya. Ataukah kita mulai dari kalimat satu sudah mulai, Jawanya itu mandengi gitu ya. Mandengi atau memelototi ya, memelototi kebahasaan kita. Kalau menurut Bapak Ibu yang betul yang mana? Ini pertanyaan dari Bapak, saya lemparkan lagi kepada Anda. Ibu. Sejalan, bareng ya. Akan terbiasa. Oke, baik. Ini pandangan beliau. Ada yang lain? Atau pengalaman selama ini, kalau Anda menulis itu bagaimana gitu? Apakah, ya silakan Bapak. Nulis? Ya, saya tidak langsung menuangkan dalam bentuk paragraf, tapi saya di lembaran lain saya keyword poinnya, jadi tidak lupa ide-idenya itu tidak lupa, jadi nanti mulai menulis tetap ke kerangka outline yang saya buat. Oke, bagus, cukup ya. Jadi ada beberapa cara. Tadi Bapak mungkin merefleksikan pengalamannya sendiri itu ya. Kalau menulis pokoknya 12 sampai dengan bawah dulu sampai berhalaman-halaman kemudian baru diedit gitu ya. Juga bisa. Kalau Ibu ini lebih mengutamakan kesejajarannya, jadi bareng gitu ya. Jadi yang edit ya nulis yang edit gitu ya. Kalau Mas ini lebih ilmiah lagi, dia membuat outline dulu, membuat kerangka dulu, baru dia mulai mematuhi kerangka yang dibuatnya,
kemudian sampai pada akhir tulisannya. Kalau saya boleh mengatakan, semuanya betul, semuanya baik, tergantung dari stylenya masing-masing. Tetapi ada pepatah dalam penulisan, ada kata-kata bijak yang perlu kita dengarkan saya kira. Writing with heart, editing with brain. Itu pepatahnya, itu kata-kata bijaknya. Dari siapa saya lupa, tetapi pokoknya writing with heart, editing with brain. Jadi pada waktu menulis itu, memang kita membiarkan hati kita mengatakan apa, kemudian kita tuangkan. Panjang nggak jadi soal, paragrafnya nanti. Itu juga yang saya buat. Kadang-kadang saya seperti itu. Jadi terus. Kemudian baru mengedit, memikirkan paragraf-paragrafnya. Dan biasanya juga mudah. Kalau kita menuangkan tulisan dengan mengikuti hati pada waktu kita menulis, kalau kita mengedit, memaragraf dan membetulkan kebahasaannya, kita menjadi mudah karena apa? Sudah runtut juga di situ. Tinggal mengalihkan paragraf-paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau kita, pengalaman saya loh ini, mungkin berbeda dengan pengalaman Anda, kalau saya menulis sambil mengedit, itu yang jadi adalah sekian paragraf jadi, kemudian ambil. Kalau kita mengetik dalam manual itu, ambil lorot, buang. Ketik lagi, ambil lorot lagi, buang. Ya. Atau kalau kita membuat draft tulis gitu ya sama. 1 kalimat, 2 kalimat, kemudian buang. Ya. Tong sampah kita atau kotak sampah kita, ya garbage can kita itu cepat penuh di ruang kerja kita. Tapi itu juga cara, nggak apa-apa, nggak perlu disalahkan. Ada yang seperti itu. Kalau saya lebih mengikuti kata-kata writing with heart, editing with brain. Lah pada waktu writing with heart itu, silakan Anda mengikuti pola yang disampaikan Mas ini ya, Bapak ini ya. Dia menggunakan outline. Outlining itu nggak bisa dipisahkan dalam karya ilmiah. Judul merupakan bagian dari outline. Ketika membuat tulisan, judul dipasang dari awal, bukan di belakang. Ada yang mengatakan, pokoknya tulis judulnya nanti gitu kan. Judul itu di bagian awal, kenapa? Ini bagian integral dari kerangka. Bagaimana sebuah kerangka bisa muncul, kalau nggak muncul judul yang ada di bagian depan. Karena poin-poin dalam kerangka hadir dari variabel-variabel pada judulnya. Begitu tanggapan saya. Ada yang lain? Wah, senang saya, kaya sekali kita sekarang. Mungkin agak berbeda juga, pelatihan penulisan sebetulnya. Cuman pada waktu itu yang jadi tujuan pelatihan itu adalah bagaimana kita mulai menulis. Karena itu kan ada kesulitan sendiri mulai menulis itu. Artinya justru judul dan lain-lain tidak jadi dipersoalkan dulu, jadi kerangkanya memang tidak ada. Yang penting nulis dulu. Idemu apa, tulislah. Baru nanti kita bicara. Jadi benar tadi pepatah dari hati itu menulis dulu, baru nanti lihat itu. Jadi judul, kerangkanya itu yang nggak ada, tapi idenya ada. Sehingga pada waktu itu bagaimana kita menulis sebanyak-banyaknya. Apa yang kita pikirkan kita tuliskan, apa yang kita rasakan kita tuliskan gitu. Jadi judul dan lain-lain itu menjadi masalah. Itu menjadi belakangan gitu. Artinya judul bisa dilihat belakangan gitu. Apakah itu juga bisa menjadi satu pola referensi. Gitu, referensi untuk belajar menulis, karena kan salah satunya adalah, saya nggak tahu kalau teman-teman mungkin sudah rajin menulis gitu ya. Kalau saya menulis saja sulit gitu ya. Itu yang mungkin perlu mohon pertimbangan saja. Iya, baik, makasih Bapak. Tadi saya mengatakan semuanya benar ya, tanpa ada arah yang jelas. Ya. Tetapi keduanya memang bisa dicari, memang bisa dicoba untuk dilakukan. Ya. Tapi untuk kalangan ilmiah, cara yang kedua saya kira cara yang harus diikuti. Tidak ada yang namanya penelitian tanpa proposal. Ya, nggak ada proposal yang tanpa judul. Ya. Jadi judul merupakan bagian integral dari sebuah kerangka, sebuah outline untuk menuliskan sebuah karya. Kalau kita langsung menulis, memang ada bahayanya. Semua tertuang sehingga banyak kemungkinan melenceng ke sana kemari, kemudian pekerjaan memenggal itu menjadi lama.
Kalau kita sesuaikan dengan tadi pandangan Mas yang mengusulkan ada outline atau ada poin-poin yang mau saya tuliskan istilahnya, itu akan jauh lebih mudah. Jadi ada kerangka yang kita ikuti, kita jalani sampai dengan akhir tulisan. Akhirnya terserah pada Bapak Ibu mau bagaimana, mau mengikuti model yang mana, yang nyaman yang mana, gitu ya. Yang penting tertuang tulisan yang bagus dan saya sudah menunjukkan mana yang sebenarnya benar untuk diikuti. Begitu ya. Mungkin kalau dulu pelatihan dari Pak tertentu atau profesor tertentu, di sini ada Profesor Mudrajat yang sering memberikan pelatihan penulisan juga, bukan? Itu sama-sama dengan buku saya yang di Erlangga, jadi saya sering bergantian kalau diundang ke suatu kota, gitu ya, Palembang misalnya, dia pulang, saya datang, lalu sama-sama bicara mengenai penulisan dengan dasar buku yang sama-sama terbit di Erlangga. Nah, itu saya kira mempunyai kiat yang bermacam-macam. Pakar itu bisa menggoreng dengan cara yang berbeda, tetapi hasilnya bisa sama. Artinya sama-sama bisa melahirkan seorang penulis di masa-masa mendatang. Ada yang lain? Cukup? Oh, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti dibaca di bagian belakang, di lembar belakang. Saya berikan bahan teknis kebahasaan dan lain-lain. Itu ada sehingga dan sebagainya yang nggak boleh diakhiri di awal kalimat gitu ya. Tapi saya mau menjelaskan, mengapa sehingga kok tidak boleh berada di awal kalimat. Mengapa karena atau sebab ya kok tidak boleh di awal kalimat. Alasannya adalah karena kata sehingga dan yang lain-lain tadi itu adalah konjungsi intra kalimat. Intra itu kan dalam ya. Jadi konjungsi dalam kalimat. Dia bukan konjungsi antar kalimat, tetapi dia konjungsi intra kalimat. Ya. Karena dia dalam kalimat, maka dia harus berada dalam kalimat. Nggak boleh Anda mengawali kalimat dengan sehingga koma, atau sebab koma, atau karena koma. Ya, itu menyalahi ketentuan kebahasaan sebenarnya. Dan itu paling banyak dilakukan ya. Tadi juga ada di paragraf yang sebelumnya, itu kata sedangkan. Ya kan? Sedangkan koma. Tidak bisa. Anda harus mengganti dengan adapun di situ. Ya, karena adapun adalah konjungsi antar kalimat, sedangkan adalah konjungsi intra kalimat. Jadi pahami dulu mana konjungsi intra kalimat dan mana konjungsi antar kalimat. Di materi saya ada list, ya, ada daftar yang tinggal mudah sekali dilihat di bagian belakang itu. Mana yang diakhiri di awal kalimat, mana yang di tengah, mana yang diakhiri koma dan sebagainya. Tinggal semuanya dipakai sebagai pedoman nanti pada waktu Bapak Ibu menulis policy brief dan lain-lainnya. Itu Ibu. Lalu yang berikutnya, materi yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat. Ini sekadar untuk menghangatkan. Apa itu kalimat? Kalimat itu sarana untuk mengungkapkan gagasan. Gampang banget pemahamannya ya. Dalam tulis menulis, kalimat digunakan untuk mengungkapkan gagasan penulisnya. Iya. Gagasan itu diwakili oleh kata-kata yang menyusun kalimat itu. Maka kata-kata dalam kalimat selalu harus mengandung arti. Betul, nggak usah diperdebatkan, saya kira semuanya setuju ya. Lalu kita bicara mengenai unsur-unsurnya. Biar cepat ya. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai pokok kalimat. Tadi yang dipakai oleh Mas untuk menjawab saya kelihatannya ya. Subjek adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai pokok kalimat, pokok pembicaraan, dan titik tolak pembicaraan. Tetapi ini abstrak ya. Kalau orang dijawab dengan cara begitu, ini jawaban untuk orang-orang ilmiah barangkali ya. Ya. Predikat itu apa? Predikat adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai penjelas subjek. Atau sebagai penyebut sesuatu tentang subjek itu. Oke, masih abstrak. Kalau yang nggak abstrak yang mana? Bawahnya itu. Subjek kalimat dapat diidentifikasi
dengan menerapkan formula pertanyaan 1. Apa, siapa, plus yang, plus predikat. Tadi sudah kita bahas ketika Ibu Yusri mencoba menjawab, itu subjek atau bukan subjek. Ya, ternyata itu bukan subjek. Ya. Lalu yang kedua, melihat ciri ketakrifannya atau ketertentuannya. Itu indikator saja. Kalau ada kata ini, kata itu, kata tersebut, kita calonkan dulu bahwa ini kemungkinan menjadi subjeknya. Kita calonkan dulu, jangan buru-buru mengatakan ini subjeknya. Tapi ada indikator, ada ini, itu tersebut, ini mungkin subjeknya. Lalu dibuktikan dengan cara apa? Kembali ke rumusan pertanyaan, apa atau siapa, plus yang, plus predikat. Ya. Lalu yang ketiga, bisa diawali dengan kata bahwa, di awal kalimat tentu ya. Bisa diawali dengan kata bahwa. Misalnya, bahwa peneliti BAMK dikenal bagus bahasanya, sudah diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Ya? Kira-kira mana subjeknya? Bahwa peneliti BKMK bagus bahasanya, sudah diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Kira-kira mana subjeknya? Mana subjeknya? Hah? Bahwa peneliti BKMK, sampai di situ saja. Bahwa para peneliti BKMK bagus bahasanya, sudah diketahui publik seluruh Indonesia. Saya kira mana subjeknya? Bahwa para peneliti BKMK bagus bahasanya. Loh kok panjang banget? Loh iya. Caranya bagaimana? Ada formula apa atau siapa plus yang plus predikat. Apa yang diketahui oleh publik seluruh Indonesia? Jawabnya apa? Bahwa para peneliti BKMK bagus bahasanya. Itulah subjek dari kalimat itu. Ya, tolong pada waktu Anda menulis kemudian direnungkan sebentar. Kalimat saya ini sudah ada subjek predikatnya atau belum? Selalu begitu. Ya, nanti biar tajam. Lalu yang keempat, bisa berpewatas yang. Bisa berpembatas yang. Tadi kalimat yang disoalkan ke Ibu tadi apa ya? Ibu tadi. Tadi yang di paragraf yang ada yangnya tadi loh. Yang berita yang mengejutkan, terus berita yang mengejutkan terjadi di Indonesia. Mana subjeknya? Berita yang mengejutkan. Loh kok bisa? Ada pewatas yang. Berita yang mana itu? Berita yang mengejutkan. Jadi namanya subjek itu bisa berpewatas yang. Ya, kalau tadi Ibu sudah sampai ke situ mungkin langsung menemukan ya. Subjeknya adalah berita yang mengejutkan. Ya, baik. Lalu yang kelima, menolak kehadiran preposisi atau kata depan. Tadi sudah ya. Menurut Rahardi tadi itu. Menurut Kunjono Rahardi tadi itu ya. Enggak boleh menurut kok di depan kalimat, di depan subjek. Lalu yang kedua, predikat kalimat dapat diidentifikasi dengan menerapkan formula pertanyaan mengapa atau bagaimana plus subjek. Mengapa atau bagaimana plus subjek. Ya. Mengapa atau bagaimana plus subjek. Adik menangis, pasti subjek predikatnya menangis bukan? Bagaimana buktikannya? Siapa? Apa atau apa tadi? Mengapa atau bagaimana plus subjek. Mengapa adik? Bagaimana adik? Sebabnya
menangis. Gampang banget ya pelajaran SMP. Ya. Baik. Lalu yang berikutnya, jika ada kata adalah atau ialah, kita bisa mengusulkan bahwa itulah predikatnya. Ya, dia adalah pelajar. Ya, kami adalah peneliti. Inilah subjeknya. Emang kan? Dapat didampingi oleh kata-kata penunjuk aspek. Telah, sudah, sedang, akan. Kalau ada telah, sudah, sedang, akannya, pasti dia itu predikat. Kemudian, kata-kata penunjuk modalitas. Ada hendak, ingin, mau. Mau tidur, ingin tidur. Hendak tidur, pasti dia predikatnya. Yang tidak boleh atau yang tidak mau pada predikat itu adalah kalau didampingi oleh yang. Kalau subjek itu tidak mau didampingi oleh preposisi atau oleh kata depan, tetapi kalau predikat tidak mau didampingi oleh yang. Dia akan hancur konstruksi kalimatnya. Adik menangis. Adik yang menangis, terus ngopo? Predikatnya hilang bukan? Harusnya adik yang menangis sekarang tertidur. Nah, baru kelihatan sekarang ya. Jadi predikat kalimat akan hilang ketika Anda menempatkan yang di depannya. Objek, ini tadi yang banyak ditanyakan, banyak ya. Subjek itu merupakan segala sesuatu yang menerangkan kata kerja aktif, transitif dalam kalimat. Itu aja yang dipanai. Subjek itu dia melengkapi atau menerangkan kalimat atau kata kerja transitif. Ibu membeli sayuran. Sayuran ini pasti objek. Ya kan, dia melengkapi kata kerja aktif, kata kerja transitif, atau transitif ya. Ibu membeli sayuran. SPO dari yang diminta oleh ibu ya. Kemudian komplement. Komplement itu melengkapi kata kerja aktif intransitif. Kata kerja yang nggak membutuhkan objek. Saya menjatuhkan mangga di depan rumah. Mangga ini sebagai apa? Objek. Saya menjatuhkan mangga di depan rumah. Saya kejatuhan mangga di depan rumah. Mangga sebagai apa? Saya kejatuhan mangga di depan rumah. Yang satu saya menjatuhkan mangga di depan rumah. Yang kedua saya kejatuhan mangga di depan rumah. Mangganya ini menjadi apa? Mangga yang kedua. Tadi yang berkaitan dengan yang disampaikan Bu Yusri kelihatannya yang dibolak-balik tadi itu ya. Ya. Apa? Saya kejatuhan mangga di depan rumah. Yang satu enak, yang satu nggak enak kan? Yang menjatuhkan mangga kan nggak enak. Mau nggak dapat apa-apa gitu kan? Paling-paling menjatuhi orang kan? Wih enak. Kalau yang saya kejatuhan mangga kan enak karena dapat mangga kemudian dimakan kan? Tapi saya mau tanya mengenai unsur. Mana yang objek, mana yang komplement? Yang objek tentu yang menjatuhkan mangga. Mangga sebagai objek. Yang kejatuhan pasti dia komplement. Lo kok tahu? Objek bisa dijadikan subjek pada kalimat pasif. Ya? Objek itu bisa dijadikan subjek pada kalimat pasif. Mangga dijatuhkan oleh saya di depan rumah. Kalau yang saya kejatuhan mangga nggak bisa. Itulah komplement ya. Baik, keterangan segala sesuatu yang menerangkan kalimat secara keseluruhan. Ciri yang lainnya, keterangan itu tidak wajib hadir. Dia boleh ada, boleh tidak. Ya, boleh masuk, boleh tidak. Itu kalau kita bicara mengenai kalimat, unsurnya itu. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada komplement, ada keterangan. Tetapi tidak selalu bahwa kalimat itu mengandung kelima unsur itu.
Tadi ketika Ibu bertanya mengenai apakah sudah SPOK? Loh, nggak semua kalimat harus SPOK. Mungkin dia hanya SP, mungkin dia hanya SPK, hanya SPO, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita melihat kalimat teman Anda sendiri. Tetapi sebelum kita mulai mengerjakan itu atau melihat itu, adakah pertanyaan mengenai unsur-unsur kalimat dulu, supaya yakin bahwa nanti kalau saya membuat kalimat itu, kalimat saya ini benar. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, kita segera ke sini aja, nomor 1 sampai dengan 10, itu silakan dicermati mana unsur-unsurnya, dan tolong sekaligus ditunjukkan mana-mana bentuk kebahasaan yang salah dan betulkan sekaligus. Saya tak istirahat sebentar duduk di sini ya. Dari tadi sudah ngomong terus agak kecapean ya. Silakan Anda mulai bekerja, ini workshop. Jadi Anda bekerja mengidentifikasi mana subjek, predikat, objek keterangan, dan kalimat-kalimat itu mempunyai dimensi-dimensi salah mana saja. Silakan digarisbawahi atau ditunjukkan. Ya, silakan.